Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Halo, nama saya Tulus. Jangan lupa langsung di subscribe ya. Support saya dengan pencet tombol subscribe. Kemudian boleh dibantu di like juga. Kemudian buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang lagi nih. Kenapa sih sering kayak gini bajunya? Kayak nyangkut di sini loh, di ketek. Untuk teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang kembali. Jangan lupa dibantu supportnya dengan dipencet tombol like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan Mas Tulus minta sedekah seikhlasnya dengan tidak meskipun yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Satu lagi teman-teman, kalau yang mau nyawer Mas Tulus, karena ini video akan tayang secara tidak live, teman-teman bisa memanfaatkan fitur super thanks yang ada di sini ya. Bisa kirimkan uang elektronik, bisa kirimkan stiker dengan ada nominal uangnya. Di sini tombol terima kasih digeser-geserin sampai ketemu tombol terima kasihnya ya. Terima kasih banyak ya orang baik. Salam sukses, salam sehat selalu buat kita semuanya ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang semoga ndang dikasih jalan rezeki sama Allah biar cepat lunas hutangnya. Amin. Aduh, ini hawanya itu panas-panas dan Jakarta itu ternyata panasnya ngentar-ngentar ya teman-teman. Jadi agak wes bahasa Indonesia kok campur ngentar-ngentar. Apa ya, ngentar-ngentar itu lah tempat itu terik ya, terlalu terik itu ngentar-ngentar. Jadi aduh ya Allah, please lah ya Allah, apa lightingnya dikecilin dikit. Pokoknya harus semangat selalu buat hari ini ya teman-teman. Videonya akan tayang buat hari Minggu, berarti suasana hari Minggu dimana kalian lagi ngumpul sama keluarga, suasana dimana kalian lagi happy-happy, lagi ya sharing makanan sama saudara-saudara, sama keluarga besar, sharing sama anak, istri, suami, lagi ngumpul bareng, lagi libur ya, lagi libur dagang, libur usaha, pokoknya lagi liburan di rumah atau lagi jalan-jalan kemana saja, pokoknya selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang beribadah di hari Minggu ini, semoga selamat berangkat sampai pulang dari gerejanya. Selalu semangat juga. Aku nggak ngerti kalau maksudnya kalau yang agamanya Kristen itu kan mungkin betul Sabtu Minggu ada ibadah gitu ya. Cuma kalau untuk yang Hindu atau Buddha, Mas Tulus tuh nggak tahu apa ibadahnya kayak kita yang 5 waktu dalam satu hari atau gimana, Mas Tulus nggak paham. Jadi ya yang Mas Tulus senggol ya saudara-saudaraku yang ibadah ke gereja ya. Yang lain kasih tahu makanya. Jadi Mas Tulus biar bisa ngucapin di hari apa ibadahnya atau setiap hari juga ibadah gitu ya. Semangat pokoknya untuk semuanya. Jangan lupa sertakan alhamdulillah bareng dengan innalillah. Selalu semangat apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan juga tentunya lihatnya jangan kebanyakan ke atas, lihat ke bawah ya. Kita
kita sama-sama sedang tidak baik posisinya. Jadi harus selalu semangat apapun keadaannya. Oke, Mas Tulus ingatkan lagi buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak teman-teman yang masih pengen membantu kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi box di akhir Februari ya. Di Jumat akhir Februari, Mas Tulus masih berharap mudah-mudahan Allah gerakan hati jenengan yang lagi nonton video ini buat membantu supaya kegiatan baik bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan kita selalu ada ya. Sampai hari ini di Jumat 17 Februari 2023 jumlah donasi kita masih di 3,3 juta teman-teman. Dan kita masih butuh dana sebanyak 6 juta rupiah. Masih kurang 2,7 kurang lebih. Ayo makanya digas lagi. Kalau mau bantu gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi sekarang. Cek rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ya teman-teman ya. Bisa langsung klik kolom deskripsi sekarang. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara, ada pengiriman baru di hari Selasa siang ya teman-teman. Ada di hari Selasa jam 1 siang. Teman-teman yang mau pesan silahkan sebutkan pesannya berapa, alamatnya di mana, nomor HP penerima, nama penerima, dan juga jumlahnya berapa pesannya ya. Langsung SMS kan atau WhatsApp kan ke 0857 yang di kolom deskripsi. Langsung peleng-pelengan baik, langsung to the point aja ya teman-teman. Gak usah banyak basa-basinya biar nggak ketumbuk sama WhatsApp baru, nanti malah kewalahan, terkesannya Mas Tulus yang sombong, jenengan sudah nunggu dari awal. Jadi langsung plek gitu. Oke, terima kasih pokoknya untuk semuanya. Salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan yang sudah sedekah, baik buat nyawer Mas Tulus, buat beli minyak bidara, khususnya juga buat sedekah nasi box, Mas Tulus terima kasih sekali, terima kasih banyak. Insya Allah Allah tukar dengan kesehatan, amin. Allah tukar dengan lebih berkah melimpah lagi rezekinya, amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, semoga Allah segera kabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oh iya, untuk among-among Mas Tulus agendakan ada di bulan Maret, nanti kita bakal open donasi ya teman-teman yang mau ikut among-among besar-besaran. Among-among secara besar-besaran nanti di bulan Maret. Kalau bulan ini semuanya lagi repot teman-teman. Aku justru bulan Maret juga banyak pekerjaan ya. Bulan Maret lumayan padat, tapi justru aku sih pentingin yang masak. Soalnya yang masak kemarin aja tanggal 17 Mbak Tika, kemarin lagi hari ini Mbak Tika lagi acara teman-teman. Jadi banyak acara kita masak-masak, ada pesanan makanan juga. Mbak Yanti kan juga ngeladeni pesanan makan kan, somai, bakso dan sebagainya. Jadi memang banyak pekerjaan. Jadi kalau misalnya teman-teman setuju, nanti kita akan gelar di bulan Maret 2023 ya, next bulan depan lagi. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya atas partisipasinya, support dan dukungannya. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat ya. Hari ini aku syuting 2 video teman-teman sampai gua ring. Sudah live hampir 1 jam, terus kemudian syuting 2 video buat tayang hari Sabtu dan juga Minggu, biar lebih efisien ya. Nanti hari Senin berarti besok aku libur dulu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jangan kangen ya, soalnya Mas Tulus itu emang selain imut, hitam mutung kayak gini tuh emang orangnya selain nyebelin emang agak-agak ngangenin gitu loh. Jadi kalau teman-teman suka kangen sama aku ya wajar ya sih. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Nah teman-teman, ini berita mungkin sebetulnya sudah agak basi bagi teman-teman ya, karena berita ini viralnya itu di bulan Desember 2022 teman-teman, terkait dengan penemuan virus amuba yang bisa mengkonsumsi otak manusia teman-teman. Virus kejadian ini ditemukan di Korea Selatan ya. Warga Korea Selatan itu sempat liburan ke Thailand, kalau tidak salah saya mohon maaf. Kemudian pulang dari Thailand itu beliau pulang ke Korea Selatan dan 10 hari sakit, tiba-tiba meninggal dunia dengan kondisi otaknya katanya sudah ada yang termakan oleh si virus tadi. Dan sebetulnya virus yang pemakan otak ini sudah ada sejak tahun 1965 teman-teman. Amuba pemakan otak ini ditemukan pertama kali di Australia pada tahun 1965. Nah Mas Tulus kenapa pengen bahas ini? Bukannya udah jadul beritanya, no. Ini Mas Tulus pengen bahas langsung setelah Mas Tulus juga mendapatkan beberapa clue terkait dengan kesehatan yang ada di 2023. Apakah nanti ada sinkronisasi, ada kesamaan atau tidak? Nah kita pengen bahas itu. Jadi sebelumnya teman-teman, di Korea Selatan ditemukan salah satu korban yang berusia 50 tahun yang dilaporkan baru saja kembali dari Thailand, dan pria tersebut meninggal dunia setelah 10 hari menunjukkan gejala infeksi yang jarang terjadi tetapi ternyata sangat fatal. Jadi
gejala-gejala sakitnya itu tidak seperti sakit pada umumnya, tetapi ternyata tidak terlalu parah terlihat, tapi ternyata parah teman-teman. Ternyata luar biasa bahaya karena ternyata si amuba ini bisa mengkonsumsi atau bisa memakan otak teman-teman ya. Lantas yang dimaksud amuba dengan amuba pemakan otak ini sebetulnya kenapa infeksinya bisa mematikan? Menurut CDC Amerika Serikat, Naegleria adalah jenis amuba yang hidup sebebas dan juga merupakan organisme hidup bersel tunggal, teman-teman. Amuba ini berukuran sangat kecil sehingga hanya bisa diamati dengan mikroskop. Habitat amuba ini biasa ditemukan di air tawar dan juga hangat seperti danau, sungai dan juga mata air panas serta dan juga di dalam tanah. Sedangkan Fowleri adalah salah satunya amuba dari spesies Naegleria yang menginfeksi manusia. Nah, jadi amuba ini amuba ini sebetulnya ya bisa dibilang hewan yang ada di laut, tapi sangat di mana nih, ada di air tawar dan juga hangat seperti danau, sungai dan juga mata air panas serta tanah, teman-teman. Tetapi ternyata ada yang ditemukan di manusia. Pertama kali ditemukan pada tahun 1965 di Australia, dan berikutnya terakhir di Desember 2020 ditemukan lagi di salah satu pria berusia 50 tahun di Korea Selatan, dan sakit selama 10 hari dengan kadar gejala yang tidak biasa. Kemudian ternyata sakitnya luar biasa dan akhirnya meninggal dunia. Katanya dari yang saya baca ada beberapa komponen otaknya yang tidak sesuai dengan pasnya. Jadi ada yang dimakan lah intinya gitu ya. Nah, kenapa Mas Tulus pengen bahas ini? Memang ini sudah lama. Sudah 2022 kemarin. Sebetulnya memang aku sudah masukkan list. Cuman aku lupa. Pas aku cek list ada, itu sudah lama banget, sudah dikirimkan videonya sama siapa dulu ya di Instagram ya. Cuma kebetulan beberapa hari belakangan ini teman-teman, aku dan Mas Wardi itu kondisi badannya sedang kurang bagus ya. Tiba-tiba bisa sering nanti 3 hari 2 hari kerja, nanti kayak Mas Tulus tuh sekarang Senin capek banget, Sabtu Minggu nyanyi, Senin ini udah capek banget rasanya gitu. Jadi beberapa kali aku konsultasi, ngobrol sama Eyang. Kan aku juga sering cerita sama teman-teman ya terkait dengan apa yang bisa kita konsumsi, penyakit apa yang bisa kita hindari 2023. Nah, beberapa kali Eyang memang ngasih clue ke saya atau ngasih gambaran ke kita bahwa memang ada semacam virus yang bisa memakan otak teman-teman. Jadi ada konsumsinya ini bisa memakan otak manusia, tetapi virus ataupun benda ataupun sesuatu yang dimaksudkan Eyang ini bukan hewan, tetapi sejenis makhluk jin, tetapi sangat kecil, badannya kecil sekali dan dia bisa mengkonsumsi otak manusia. Nah, ini kenapa aku tertarik pengen bahas ini teman-teman, karena sinkron dengan apa yang disampaikan Eyang dengan berita yang aku baca. Dan jujur setelah aku cari tahu apa yang Eyang sampaikan, aku baru ingat, oh iya, aku pernah loh pengen bahas terkait dengan virus otak ini atau amuba yang bisa mengkonsumsi otak manusia ini atau bisa makan otak manusia ini. Di sebelah mana ya? Aku cari tahu lagi, aku sudah tulis, aku sudah simpan beberapa datanya, ternyata memang ada dan sinkron. Ya sudah, aku putuskan buat membahas itu hari ini ya. Nanti kita sama-sama belajar dari apa yang sampaikan ya teman-teman terkait dengan yang di Korea Selatan. Jadi kita jadikan pelajaran, mudah-mudahan nggak ada lagi, tetapi kita harus mewaspadai ini di 2023. Kewaspadaan kita harus kita tingkatkan terkait dengan adanya makhluk kecil yang bisa mengkonsumsi otak manusia, teman-teman. Ini bukan amuba. Yang dimaksud Eyang bukan amuba, tapi hampir sama ya, bentuknya kecil sekali. Kalau digambarkan seperti apa tuh kayak, sorry, aku dikasih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Warnanya merah. Mungkin teman-teman pernah melihat jerawat yang sudah kering, jerawat bening kayak batu. Aku dulu pernah punya merah delima, teman-teman. Jujur, aku pernah punya merah delima yang bijiannya itu sama seperti gula pasir. Tahu gula pasir ya teman-teman ya? Gula pasir, nah segitu bentuknya seperti itu, saking bulat kecilnya itu memang kecil sekali. Gambaran yang sampaikan ke saya itu seperti, kan saya penasaran, kayak apa makhluknya. Makhluknya itu tidak menyeramkan teman-teman. Dia bisa masuk ke badan kita melalui hidung, telinga, mulut dan juga mata. Jadi kalau dikategorikan makhluk ini bisa mengkonsumsi kita, bisa masuk ke tubuh kita lewat mana? Hampir sama dengan bakteri,
COVID ya teman-teman ya. Kita bisa sentuhan tangan kemudian bisa nular dari apa namanya dari liur ataupun dari bersin-bersinnya juga bisa nular. Ada yang bisa nyebar lewat udara dan lain sebagainya. Nah ini beberapa hal yang hampir sama miripnya dengan COVID. Tetapi ini bukan virus dalam tanda kutip yang dimaksudkan yang di sini adalah bukan virus nyata ya teman-teman. Tapi virus ini virus secara gaib. Nah dalam hal ini berhubungan atau tidak dengan yang namanya virus otak yang ada di Korea Selatan, yang ditemukan di Korea Selatan baru-baru ini, apakah berhubungan atau tidak, aku juga tidak tahu. Tetapi justru yang pengen aku sampaikan adalah teman-teman memang yang memberikan clue ke saya untuk lebih mengontrol pemikiran, mengontrol, emang yang bilangnya ya maaf, ngontrol otak gitu loh istilahnya itu. Jadi memang jujur teman-teman, Februari ini tuh aku lagi berat banget rasanya, serius. Januari aku masih punya pegangan, masih ada harapan buat apa namanya, buat bekerja untuk nutupin apa yang harus saya tutupi, masih sangat cukup alhamdulillah. Tapi betul-betul Februari ini jujur saya berat sekali teman-teman. Cuman memang saya nggak mau cerita. Ya, karena saya berkali-kali mencurahkan isi hati saya di media sosial, malah ada yang hujat, katanya ngemis segala macam. Jadi saya sekarang belajar untuk yang ya paling cerita sama Wardi, sama teman-teman doang nih lagi bener ya nggak enak banget. Kadang-kadang kayak bikin celetukan doang yang berat banget begini-begini, tetapi kan tidak secara detail. Jujur saya merasa kayak di bulan Maret ini saya betul-betul pikiran saya itu sedang diforsir banget untuk menjadi lebih kuat lagi pemikirannya. Jadi lebih banyak mikir. Makanya sering sakit. Jujur teman-teman, cuman saya tidak pernah bilang sama teman-teman. Aku beberapa kali dikerok sama Tante Ida. 1 bulan ini aja Februari aku udah 3 atau 4 kali. Aku sudah 4 kali kena kerok Tante Ida. Jadi memang kondisi badanku itu terprovokasi dengan kepalaku yang sedang banyak pikiran. Jujur saya harus ngomong apa adanya, tetapi bukan berarti saya cerita begini buat buat ngemis ya sama teman-teman, tapi ini sebagai cerita saja kalau memang kondisi saya jujur sedang tidak bagus, sedang tidak baik di Februari. Jadi saya tuh lagi banyak pikiran. Nah, ini yang jadi warning dari Eyang ke saya, karena memang kamu tuh lagi banyak pikiran. Kamu harus bisa mengontrol otak kamu harus bisa mengontrol apa yang harus kamu selesaikan. Kalau emang nggak paksa, ya Eyang tuh berkali-kali dari akhir Januari itu sudah kasih clue ke saya, ke siapapun teman-temanku juga banyak yang disampaikan kata-kata ini. Kalau kamu sanggup silahkan genggam, kalau nggak sanggup silahkan lepas. Jadi ada beberapa kali penyampaian seperti itu, penyampaian dari yang disampaikan Eyang ke saya itu sama kayak ya kalau emang sudah nggak sanggup lepas gitu loh, kalau emang masih sanggup pegang. Jadi kayak kita tuh sudah nggak boleh lagi banyak beban. Memang Eyang sudah kasih clue itu. Salah satunya Mbak Novi juga sama. Mbak Novi itu Eyang secara khusus ngasih pesan ke Mbak Novi juga seperti itu pada waktu itu. Juga teman-teman yang lain, ada beberapa yang mungkin dalam pekerjaannya sudah terlalu lelah, kalau sudah capek jangan digenggam tapi dilepas, istilahnya begitu. Ada beberapa kali aku menyimak kata-kata seperti itu dari Eyang, dan salah satunya buat saya sendiri, karena jujur Februari itu lagi nggak enak banget di kepala saya ya, lagi banyak pikiran. Nah di sini sinkronnya dari sini, kemudian Eyang ngasih clue saya, 2023 coba kamu lihat lagi, tahun ini coba deloken. Lihat lagi coba ada apa, seperti apa kondisinya, coba kamu perhatikan lagi. Dari beberapa hal yang aku perhatikan, kemudian aku sempat sebentar untuk berdiam diri, kemudian Eyang ngasih energi ke aku untuk ngasih gambaran yang aku lihat. Yes, yang muncul pertama kali yaitu yang kayak gula pasir itu sebutir gula pasir itu putih tapi kayak jerawat yang kuning telur ya, tapi warnanya tidak kuning tapi coklat yang kuning yang kecoklat-coklatan banget yang agak gelap tapi tidak hitam ya, seperti itu makhluknya, seperti itu, tidak menyeramkan malahan. Jadi kayak jerawat yang sudah tidak bernanah tapi pasir, jerawat batu kayak gitu kurang lebih ya. Jadi bentuknya kayak gitu, dan memang gambaran pertama ketika yang menyampaikan energinya ke aku itu yang aku lihat, itu yang aku saksikan, dan aku bilang oh Poki yang jerawat, aku gitu, karena memang mirip banget kayak, iya bener kayak jerawat sih teman-teman ada yang jerawatan nggak sih, ngerti nggak sih yang aku maksudin? Mudah-mudahan teman-teman paham ya, tapi memang yang aku maksud itu, jadi kayak aku tuh pernah beberapa kali jerawatan yang memang bulat tapi keluarin kayak batu kayak pasir gitu loh, kayak gula pasir itu persis, tapi nggak segede itu, tapi kecil banget, memang tidak menyeramkan dari yang aku lihat. Aku terus bilang dong dengan apa adanya, yang tidak menyeramkan loh, orang medeni yang
ya gak masalah berarti ya yang aku bilang gitu ya. Wah, jangan salah, iki lek kadung mlebu teko irungmu, ngerusak endasmu dipangan, urus isi utakmu. Bahasanya begitu. Memang bahasa kasarnya seperti itu yang beliau sampaikan dan makhluk ini diprediksi mulai ada lepas bulan Maret teman-teman. Entek tanggal telu apa entek hitungan telu kalau yang sampaikan. Habis hitungan 3 ini sangat mungkin ada di Indonesia. Ayo. Ini bahaya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kadar yang namanya resesi, mungkin di tahun 2023 ini memang teman-teman harus banyak lebih hati-hati daripada tahun sebelumnya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin akan mengalami stres yang berlebihan, pikirannya akan lebih stres, akan lebih banyak pemikiran, akan banyak bercabang kemana-mana. Jadi mungkin saja akan banyak orang yang terpengaruh dengan kondisi ini sehingga akan mempengaruhi kepala kita untuk berpikir terlalu kuat. Kita akan stres. Ya, kapan virus ini atau makhluk ini akan menyerang manusia? Dari yang sampaikan bisa jadi ini oke, tidak boleh dipastikan kata Eyang. Jangan ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nggak ada. Amin ya Allah. Jadi makhluk ini bisa saja ada lewat hitungan telu. Lewat hitungan 3ku, berarti ya bulan 3 entek ya teman-teman, kan adanya cuma bulan 3, nggak ada bulan 12 ya. Lewat hitungan 3 teman-teman harus bisa mengontrol emosi, lebih hati-hati. Dia memang masuknya lewat mata, hidung, telinga dan juga mulut. Makhluk ini bisa masuk dari situ, tetapi dasar bagaimana dia masuk adalah karena imunitas jasmani. Ya, sekali lagi imunitas jasmani, bukan imun tubuh kita. Imunitas jasmani kita sedang turun. Kalau kita terlalu emosional, kita terlalu stres, pikiran kita sudah kemana-mana, pikiran pengen bunuh diri, sudah putus asa segala macam, ini juga akan bisa masuk ke tubuh kita, kemudian bisa mengkonsumsi otak kita. Lalu apa efeknya? Lalu apa yang akan dirasakan? Yang tidak melihat ada sesuatu yang berbahaya dari yang disampaikan. Justru efeknya tidak banyak terdeteksi, akan tertutupi dengan emosionalmu. Bahaya berarti ya Rek, karena dia menyerang kita itu secara perlahan-lahan, dia mengambil kita. Dan efek samping terberatnya adalah kita menjadi, dalam tanda kutip maaf, jadi gila. Karena otak kita dikonsumsi. Nanti kalau sudah mulai otak, ada beberapa yang lain yang dimakan, tetapi dia akan menghabiskan otak terlebih dahulu, tapi memang fokusnya lebih ke otak. Jadi kita kayak semacam dicuci otaknya, kita kayak semacam didoktrin, nanti lama-lama kita nggak sadar, ujungnya jiwa kita yang dimakan dan gendeng. Jadi tujuan utama, paling utama memang tujuannya adalah jiwa manusia itu sendiri, tapi memang dia mengawalinya dari otak. Dan ini ketika sudah ada di tubuh kita, sudah bisa berbahaya karena lambat laun kita akan menjadi dalam tanda kutip gila. Lalu oke. Nah, ini beberapa hal yang disampaikan yang juga teman-teman. Salah satunya kita jangan terlalu stres ya. Bahagiakan dirimu, seneng kon nembang kalau jarene Eyang. Aku ki saiki isu-isu wis mulai kon nembang Rek. Latihanku ki apa ke jenenge langgam seriuning, terus apa ke jenenge nyidam sari. Wis aku tuh sekarang pagi-pagi disuruh muter kayak gitu biar ngapa? Biar bahagia. Ben ayem kalau katanya Eyang, biar aku nggak terlalu stres. Nah, karena emang ini salah satunya. Amin, amin. Nah, yang bilang mudah-mudahan nggak terjadi, oleh amin. Jadi teman-teman, penangkalnya itu sebetulnya simple, gampang. Kita harus bahagia, kita harus ayem. Nek sing wong Jawa katanya kalau ya bahasanya Eyang begitu ya, dia menyampaikan putero langgam-langgam, mat-matan, atau mocopatan katanya. Jadi biar hatimu tuh dingin, hatimu tuh ayem, biar kamu bahagia. Walaupun pikiran kamu kemana-mana, kalau kita tidak terlalu stres, kemudian pikirannya ayem kan, semuanya akan sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Anggapannya Eyang seperti itu. Nah, kemudian imun jasmani kita, imun jasmani aku bahasakan seperti itu adalah salah satunya adalah sama tadi dengan halnya kita tidak terlalu bisa berbahagia karena kita terlalu stres, banyak pikiran. Nah, jadi akhirnya imun jasmani dalam tanda kutip itu akan menipis sehingga mereka bisa masuk ke tubuh kita, ya.
Nggih, memang tidak banyak, memang tidak terlalu signifikan. Ini hal yang dalam tanda kutip tidak terlalu berbahaya, hanya menyerang orang-orang tertentu di mana di tahun 2023 ini lewat hitungan telon, kalau bahasanya yang telon lewat hitungan bulan 3 itu akan banyak orang yang stres dalam kondisi keuangannya teman-teman. Keuangan memang sedang kurang bagus lewat bulan 3. Buat teman-teman ada beberapa tipe yang kurang bagus, sebetulnya kurang bagus ya. Jadi memang nanti akan banyak orang yang gagal usahanya, kemudian terlalu stres sehingga imun jasmani yang dalam tanda kutip saya sampaikan tadi akan menipis kemudian akan terserang. Yes, seperti yang saya sampaikan memang tidak banyak menyerang orang secara keseluruhan, mungkin dari 100 hanya 2 atau 3 orang. Presentasenya tidak terlalu banyak, tidak terlalu berbahaya bagi kita-kita yang memang pikirannya sudah nalar. Jadi intinya adalah kembalikan pikiran kamu ke nalarnya. Jadi simple, penolaknya itu adalah kita jangan stres. Paling simple itu, di luar minta perlindungan Tuhan ya. Di luar perlindungan kamu dengan Tuhan, kamu sesuai dengan kepercayaan kamu. Jadi ini beberapa hal yang disampaikan Eyang memang berbahaya menurut saya, tetapi hanya akan menyerang orang-orang tertentu. Presentasenya dari 100 orang mungkin hanya 3. Kalau yang bilangnya santunya paling mau sak mini gitu loh. Jadi aku presentasikan sendiri. Aku presentasikan dari apa yang sampaikan, kemudian aku hitung, aku pecahkan lagi. Jadi anggaplah dari 100 orang hanya 3. Berarti ya kemungkinan kecil ya bisa menyerang manusia secara khusus, tapi memang orang-orang tertentu ini yang bisa terserang. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah mereka yang sudah kena gangguan guna-guna misalnya santet, pengasihan atau tubuhnya itu sudah diisi sama jin, baik untuk pengasihan dari yang lain sebagainya, dari pagar badan lah segala macam, dari susuk dan lain sebagainya, ini juga sangat akan mudah mengalami kondisi ini, sangat akan mudah karena memang sejatinya sorry aku harus bilang apa adanya, di kepercayaan kita secara Islam, secara agama juga tidak ada yang namanya pengasihan, tidak ada pagar badan kecuali minta perlindungan Allah, kecuali minta Allah cerahkan tubuh kita dengan kepercayaan kita masing-masing ya, dengan cara kita sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi mereka-mereka yang ngisi badan, susuk, kemudian pagar badan segala macam ini harus hati-hati. Kalau jenengan suka ngisi itu harus waspada ya. Harus tingkatkan keamanan imun jasmaninya. Walaupun kamu sudah ngisi gaman, ngisi susuk segala macam, tapi kamu harus bahagia juga, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang paling aman adalah lepas semua yang ada di badan kamu atau yang gangguan di badan kamu. Setelah itu bahagiakan diri kamu itu lebih jos lagi, lebih bagus. Yes, ini bukan ancaman berbahaya menurut saya karena menyerang hanya 3 dari 100 orang. Jadi sangat kecil kemungkinan bisa menyerang seluruh masyarakat Nusantara. Kemudian juga sangat kecil ketika ini menjadi kontroversi kemudian jadi besar atau jadi pandemi, sepertinya juga sangat kecil. Jadi tetap harus tingkatkan kewaspadaan kita. Syarat untuk terhindar dari itu gampang. Jangan stres. Harus bahagia. Lek jarene Eyang, lek sing wong Jawa kon akeh-akeh ngrungokne maca patan utawa langgaman biar luweh ayem. Nek kaya Mas Tulus iki nek kadung ngrungokne langgam nyidam sari rasane kaya ora kelingan sing jenenge tagihan mobil. Perasaan mobil kuwi wis lunas wae gawane. Kalau aku itu poinnya begini teman-teman, kalau yes memang hidup itu nggak gampang, apalagi di Jakarta. Kalau apa-apa kudu bayar ya, ngoyoh ngeseng yo kudu bayar lek gak ngono gak iso rek ya ta. Dek mall yo bayar, katene mlebu yo bayar, gak ono sing gratis. Tapi memang hidup kita sudah di sini itu Allah berarti memporsikan kita dari sini. Dan saat kita diuji sama Allah, berarti kita termasuk orang yang pasti mampu melawan semuanya. Aku yakin dan percaya itu. Semuanya akan baik-baik saja. Dan Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Aku yakin. Oke? Teman-teman terima kasih banyak ya. Semoga manfaat video hari ini. Semoga jadi bahan wacana buat kita untuk menambah kewaspadaan, lebih kehati-hatian lagi. Mas Tulus pamit. Terima kasih. Berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, ya, amin. Yang pengen punya momongan semoga segera diberikan momongan sama Allah, amin. Yang pengen ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu atas izin Allah, amin. Kemudian tuh yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, semoga dilancarkan hajatnya segera Allah kabul, amin. Yang dagang yang usaha dilancarkan, dilariskan dagangannya, amin. Semoga Allah hindarkan kita dari apa yang Mas Tulus baca hari ini, amin. Semoga Allah membahagiakan kita selalu apapun kondisinya, amin. Semoga Allah jauhkan kita dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Ya Allah, bahagia adalah jiwa yang hati yang bahagia adalah obat.
Oke, semoga saya jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya. Semoga kita saling memberkati satu sama lain ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Mas Tulus minta maaf kalau dari apa yang saya sampaikan, dari yang Mas Tulus omongin mungkin nyinggung perasaan yang jenengan, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Salam sehat, salam sukses. Semoga kita semuanya salah satu yang dipilih sama Allah untuk dimudahkan segala urusan baiknya, nggih. Dan diangkat derajatnya biar lepas dari beban yang sedang kita hadapi sekarang. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa. Dadah, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.